Halo, nama saya Bregi, bukan nama asli. Saya ingin berbagi cerita pengalaman saya saat mendaki ke Gunung Semeru. Kami adalah mahasiswa tingkat 4 di sebuah universitas di Bandung. Cerita ini berawal saat kami mengerjakan tugas kelompok di rumah Nanda. Kami saat itu baru saja menyelesaikan tugas terakhir untuk melengkapi nilai kami yang baru saja selesai ujian akhir semester. "Jangan pada pulang dulu, kita nonton dulu film ini," kata Nanda. "Oh, 5 cm, penasaran juga ini." Pas beres nonton film itu, kami mampir dulu ke sebuah kafe untuk melepas penat. Duh, gara-gara film tadi, kok gue jadi pengen ke Ranukumbolo ya? Kesana yuk. Nasya, Sarah, dan Nanda pun setuju mendengar perkataan dari Milka. Nasya kemudian menimpali, "Waduh, gua belum pernah naik gunung nih." "Greget ya, lu bakalan ketagihan nantinya," jawab Elang. "Nah, bukannya tahun kemarin Elang, Alfas, sama Gondrong baru aja kesana ya?" kata Nanda. "Iya, seru banget, sumpah. Gak bakalan nyesel kita kalau kesana. Secara kita kan mau libur panjang nih, apalagi bulan Agustus. Seru banget kan, Lang?" Elang pun hanya mengiyakan perkataan dari Gondrong barusan. Sarah berbisik pada Nanda, "Nah, pas banget loh. Sekalian kamu PDKT sama Elang kan? Pasti gak sabar mau cepat nyampe di Ranukumbolo ya?" "Woi, gua denger loh," sahut saya. Elang pun langsung menjelaskan apa saja yang harus dibawa. Secara dia adalah anak yang paling berpengalaman dalam hal mendaki gunung. Karena dari SMA, dia sudah berpengalaman naik ke beberapa gunung seperti Gunung Semeru, Gunung Rinjani, Gunung Ciremai, dan Gunung Argopuro. Bahkan tahun kemarin, Elang, Gondrong, dan Alfas memang baru saja dari Gunung Semeru. Jadi ini adalah kali ketiga untuk Elang, kali kedua untuk Gondrong dan Alfas. Semua orang di tim kami memang sudah berpengalaman untuk mendaki. Kesamaan kami semua adalah pernah mendaki ke Gunung Ciremai, kecuali Nanda dan Nasya. "Nah, gua belum punya beberapa perlengkapan nih," kata Udan. "Gua ada beberapa jaket dan sepatu. Kebetulan ukuran kaki kita sama kalau lu mau." "Wah, lu peka banget jadi orang, Lang," sahut Udan lagi. "Ya curang, Lang, aku juga pinjem jaketnya dong," kata Nasya. "Boleh ya, kebetulan jaket kakak gua juga ada 2, jawab Elang. Semua orang pun semangat dan sangat tidak sabar untuk segera berangkat. Rencananya mereka akan berangkat minggu depan di awal bulan Agustus. Kami membuat sebuah grup chat yang ada di Line untuk saling memberi informasi terkait pendakian. Semua orang tampak saling bertukar pesan di grup, dan Milka pun mengajak Elang untuk menemaninya membeli peralatan dan jaket untuk hari H. Rama dan Sarah adalah pasangan kekasih di grup kami. Mereka berpacaran dari awal kuliah, yang kebetulan mereka juga ingin ikut berbelanja peralatan. Kami berencana berangkat dari Bandung naik kereta. Milka, Elang, Rama, dan Sarah pun mengurus tiket keberangkatan kami. 1 hari sebelum keberangkatan, gua dan Elang mempersiapkan tenda dan logistik di rumah Elang. Betapa terkejutnya gua, secara orang tua Elang pun ternyata hobi mendaki. Mereka sekeluarga mendaki Gunung Rinjani. Dan yang lebih gila lagi, kakak perempuan Elang ternyata paling sering mendaki. Baru 3 hari ini dia pulang dari Gunung Kerinci. "Wah, enak banget ya, Lang, jadi elu. Apa-apa punya. Disupport keluarga, hobi mendaki semua pula. Gila," kata saya. Elang pun hanya tersenyum, dan tak lama kemudian Alfas, Rama, Udan, dan Sarah pun datang. Elang, Rama, Alfas adalah sahabat dari kecil. Mereka sudah lama bareng-barengan. Udan kemudian bertanya, "Gua denger-denger cewek yang haid itu gak dibolehin naik gunung ya?" "Bener tuh, tapi gua juga kurang yakin untuk hal satu itu. Katanya lebih rawan didekatin makhluk halus gitu," jawab Alfas. Elang dan Alfas sangat sensitif untuk hal-hal gaib seperti itu, dan sudah lumrah melihat hal-hal gaib di pendakian mereka. "Waduh, Lang, bukannya lu pernah lihat Kunti di Ciremai ya? Cantik gak? Bohong gak?" "Haha," kata saya.
Lu nanti kalau sompral begitu di gunung baru nyesel, Brek, sahut Elang. Nah, kalau begitu jangan deket-deket gua nanti lu pisah tenda aja sendiri, kata Udan. Alah, gak usah takut, percaya tuh sama Tuhan, kata saya. Lang, aman, gua udahan haidnya. Coba Gi, tanya Milka sama yang lain dulu. Tiba-tiba Sarah ikut membuka suara. Tidak lama kemudian HP Elang berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan telepon dari Nanda. Sarah pun langsung menyaut. Ahem, si Ayang manggil tuh Lang. Dengan dinginnya Elang pun mengangkat telepon. Halo, ada apa Nda? Bunda, ayah kangen nih, hai, ledek Udan. Tapi tetap saja Elang bersikap datar. Ternyata Nanda tidak mendapatkan izin untuk ikut ke Semeru dan minta tolong pada Elang untuk berbicara kepada orang tuanya. Tidak lama kemudian Elang dan Sarah pun langsung berangkat ke rumah Nanda. Mereka di sana mengobrol dengan ayah Nanda perihal keberangkatan kami. Oh iya Lang, kalian berencana naik gunung ya? Tanya ayah Nanda. Iya Om, kami rencananya mau naik ke Gunung Semeru, jawab Elang. Alangkah terkejutnya ayah Nanda mendengar hal itu, karena Nanda tidak bilang kalau mau ke sana. Secara untuk seorang pemula, Gunung Semeru terlalu tinggi atau mempunyai trek yang tidak cukup enak untuk pemula, apalagi ketika summit attack. Semeru itu jauh banget loh. Nanda itu nggak bilang kalau dia mau ke Semeru. Bahkan dia tidak mau keluar kamar selama beberapa hari karena tidak diizinkan oleh Om, kata ayah Nanda. Namun setelah beberapa lama mengobrol, akhirnya Nanda pun mendapatkan izin dan langsung membeli perlengkapan mendaki ditemani Sarah, Elang dan ayahnya. Ayah Nanda pun berpesan pada Elang untuk saling menjaga dan meminta Elang untuk lebih mengawasi Nanda. Setelah menunggu lama menunggu Elang dan Sarah, akhirnya mereka pun membawa kabar gembira. Tapi hari sudah sore. Kami pun bergegas pulang dan kembali ke rumah Elang karena rencananya kami akan menginap dan berangkat dari rumah Elang. Setelah semua orang berkumpul di rumah Elang, Sarah pun pergi untuk menjemput Nanda. Dan kami semua pun akhirnya bisa merealisasikan rencana kami untuk pergi bersama tanpa satu orang pun yang tidak ikut. Keesokan harinya kami pun berangkat. Dan alangkah terkejutnya, ternyata kakaknya Elang ikut juga. Dia sudah menunggu di stasiun dengan menunjukkan tiket kereta pada Elang dan langsung menghampiri Milka dan memeluknya sangat erat. Kami pun berangkat dan saling bercanda di kereta api. Sedangkan terlihat kakaknya Elang duduk jauh terpisah dari kami. Gila Fas, ada nenek sihir ikut, kata Elang. Biar makin ramai kan Lang. Alhamdulillah juga ada yang bantu kita jagain cewek-cewek, jawab Alfas. Saya pun menyaut. Nah Lang, sereman mana sama Kunti yang lu lihat di Ciremai? Aduh, lu bahas itu lagi. Ketemu Mbak Kun di sana baru tahu rasa lu, jawab Elang. Lah, emang di gunung banyak demit ya? Tanya Milka. Bismillah aja, kita nggak boleh sembrono di sana, jawab Sarah. Penasaran gua, pengen lihat Kunti yang bohai, kata saya menimpali. Tiba-tiba kereta gelap gulita. Nah, gara-gara lu kan jadi begini, sahut Nanda. Kalem aja, cuman terowongan, jawab Gondrong. Setelah hampir 13 jam kami di kereta, akhirnya kami pun telah sampai di kota Malang. Waktu menunjukkan pukul 5:20 pagi. Kami pun langsung mencari sarapan di dekat stasiun. Elang langsung menghubungi orang yang akan mengantar kami ke Ranupani dengan jeep khasnya. Sekitar jam 8 pagi, akhirnya jeep pun datang. Jumlah anggota kami menjadi 11 orang dengan tambahan kakaknya Elang yang bernama Kak Resa. Singkatnya kami pun telah sampai di Ranupani dengan cepat dan Elang mulai mengurusi administrasi kami. Sedangkan yang lainnya beristirahat di basecamp Ranupani sejenak, mengikuti briefing dan beberapa arahan. Setelah itu, Kak Resa tampak memperhatikan sesuatu seperti mencurigai. Dia pun bertanya, "Gak ada yang bawa aneh-aneh kan? Gak ada yang ngehead kan?" Tanya Kak Resa. Elang pun menjawab, "Santai aja Re, kemarin kita udah cek kembali barang-barang kita." Mendengar jawaban dari Elang,
Muka Kak Resa pun berubah 360 derajat menjadi nampak ceria dan sangat semangat. Tidak lama terdengar suara azan dan kami langsung bergegas sholat dan bersiap untuk berangkat setelahnya. Kami pun berangkat setelah melaksanakan sholat zuhur dan berencana untuk mendaki santai dan bermalam di Ranukumbolo. Formasi kami bentuk, Elang sebagai leader, diikuti Milka, Nanda, Sarah, Rama, Gondrong, Nasya, Kak Resa, Udan, gua, dan Alfas sebagai sweeper. Kami berhenti sejenak untuk berfoto di gerbang pendakian. Oh iya, kami mengambil jalur Watu Rejeng, yaitu jalur resmi dan satu-satunya yang aman untuk menggapai puncak Mahameru, karena jalur lain dianggap jalur ilegal atau tidak aman untuk pendakian. Setelah 20 menit berjalan, kami pun beristirahat sejenak untuk minum. Namun, Kak Resa sempat memperhatikan sesuatu dan mulai berbisik ke arah Elang. Ada hal yang tidak biasa. Kak Resa memang sangat berpengalaman dalam hal mendaki, dan ini adalah kali kelima dia ke Semeru. "Lang, beneran semuanya udah lu cek?" tanya Kak Resa. "Sensitif banget ya kayak biasanya." "Tenang aja Re, berdoa aja, semoga gak ada yang ganjil," jawab Elang. Tiba-tiba Nasya menjerit kesakitan. Kakinya kram, padahal kami sedang beristirahat. Kak Resa kemudian segera menghampirinya dan mulai memijit kaki Nanda. Hampir 20 menit kami berhenti, dan setelah mendingan, kami pun melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba Elang langsung berhenti. "Lang, kenapa berhenti?" tanya saya. "Bentar, tunggu." Alangkah terkejutnya kami ketika melihat ada ular di jalur pendakian. Ularnya lumayan besar dan tak mau pergi. "Sini biar gua usir," kata Udan sambil membawa ranting langsung mendekati ular tersebut, namun ditahan oleh Kak Resa. Setelah menunggu sekitar 10 menit, ular itu pun pergi ke arah kiri dan kami pun melanjutkan perjalanan. Dan yang anehnya, harusnya ular itu masih terlihat ke arah bawah, tapi tiba-tiba hilang. "Anjir, mana ular tadi? Cepat banget hilang. Emang siluman ular hebat banget ya bisa ngilang," kata saya. Kak Resa pun kemudian menjewer kuping saya dan bilang, "Ini silumannya yang gua jewer." Aduh, ampun Kak, bercanda, sakit." "Ini nih yang gua bilang harus misah tenda. Si Sompral gak ada duanya," kata Udan. Gondrong pun menasihati saya. Sontak semua pun nampak sebal. Setelah 2 jam lebih, kami pun sampai di Ledengan Dowo dan beristirahat sejenak. Di sana kami berjumpa dengan 2 kelompok pendaki yang baru saja selesai beristirahat dan nampak akan melanjutkan perjalanan lagi. Saya melihat satu tim berangkat dan satu tim lagi sempat berbincang dengan kami. Mereka adalah pendaki dari Jakarta yang beranggotakan 6 orang dengan 2 wanita di anggotanya. Setelah beberapa menit mereka pun pergi dan saya ngobrol dengan Alfas. "Fas, cewek yang tadi blasteran ya? Putih banget, mancung banget. Coba aja gua minta nomornya," kata saya. Tiba-tiba Gondrong pun ikut nimbrung. "Mana mau dia sama lu?" "Nimbrung aja nih suami Mbak Kun," jawab saya menimpali ucapan Gondrong. "Lu ya dari tadi? Ampun, sebel gua dengernya," sahut Sarah. Udan pun melempar tanah kecil ke arah kami dan bilang, "Lu anjir ya, gak di mana-mana, jahil mulu." Sontak kami pun kaget, padahal kami sedang asik mengobrol. Terheran-heran, kami langsung menuduh Rama. "Apaan anjir, gue lagi difotoin Elang." Alfas pun melihat ke arah Elang, seolah memberi sebuah isyarat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tidak lama kemudian, Kak Resa yang menyeru kami untuk bergegas melanjutkan perjalanan. Elang kembali mengatur formasi kami. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 lebih. Kami pun hampir tidak beristirahat kembali, hanya minum sebentar dan langsung berjalan lagi. "Ada yang capek?" "Sehat Lang, masih lama ya ke Ranukumbolo?" "Udah deket kok, 5 menit lagi puncak," sahut Alfas. Nasya pun nampak semangat mendengar hal itu, tapi heran melihat yang lain malah tertawa. Singkatnya, kami pun telah sampai di pos Watu Rejeng dan beristirahat sejenak. Tiba-tiba ada seekor monyet yang nampak memperhatikan kelompok kami. Saya pun melempar monyet itu dengan kerikil kecil, tapi monyet itu tetap saja memperhatikan kami.
Ngapain lu lempar-lempar batu? Protes Rama. Itu mah, nyebelin banget dari tadi monyet itu merhatiin kita. Ya elah, cuman monyet doang, jawab Rama lagi, sambil mengambil kerikil dan melemparinya juga. Ya elah, sama aja kampret. Alfas kemudian menghampiri kami sambil heran. Gak jelas amat sih kalian, udah sore jangan gegabah. Kami berdua pun menjelaskan tentang monyet itu, tapi Alfas tidak melihatnya. Setelah kami tengok, memang monyet itu sudah menghilang. Ma, baru kali ini gue lihat monyet begitu, hitam banget, lebat pula bulunya. Iya ya, lumayan gede, cukup buat lempar si Udan ke Rakum, jawab Rama. Kami bercanda satu sama lain. Terlihat Kak Resa yang sudah sangat akrab sekali dengan Milka. Tapi ketika saya melirik ke arah Elang, dia sedang asik merokok sambil mengobrol dengan Nasya. Tapi bukan mereka yang membuat saya aneh. Di celah antara mereka, saya melihat monyet itu lagi. Sontak saya langsung bilang pada Rama, Mama, lihat, tuh monyet udah di situ aja. Mana monyet? Oh iya, tuh monyet. Sambil menunjuk ke arah Elang. Sontak dia pun tersenyum dan mengacungkan jari tengah ke arah kami. Ketika kami menjelaskan pada Nasya dan Elang, mereka pun menoleh dan tidak melihat apa-apa. Kami pun melanjutkan perjalanan. Langit sudah mulai gelap. Kami menyalakan headlamp kami. Lang, masih jauh ya? Tanya Nanda. Spontan Kak Resa pun menjawab, 5 menit lagi. Kami pun tertawa, tapi saya mendengar ada yang ganjil. Ada suara tertawa dari belakang saya. Bukan Alfas. Saya yakin itu bukan Alfas, karena itu suara cewek. Ketika saya menengok ke arah Alfas, Alfas pun menubruk saya karena dia melihat ke arah bawah dan yang lain pun ikut menoleh dan menertawakan kami. Tapi suara itu ikut tertawa lagi, tepat di kuping saya. Dan seingat saya, tidak ada yang tertawanya seperti itu. Apes, apa gara-gara gua bilang terus bakun ya? Kami pun langsung melanjutkan perjalanan dan mulai terlihat lampu tenda dari arah Ranukumbolo. Alangkah senangnya kami. Anjir, indah banget. Padahal ini malam loh. Ayo Lar. Belum selesai saya ngomong, ada yang menjewer kuping saya dari belakang. Ketika saya langsung mau menjitak si Alfas, betapa kagetnya saya. Di posisi agak ketinggalan gitu, dia nggak mungkin bisa menjewer saya karena jarak yang lumayan jauh. Ngeliat gua panik, Alfas langsung keheranan. Gua pun langsung saja berbalik dan melanjutkan jalan. Tiba-tiba rombongan kami berhenti. Ternyata Nasya kram. Kakinya terasa berat sekali. Elang pun langsung menghampirinya dan Kak Resa segera duduk di sebelahnya sambil memijit ringan kakinya. Gua perhatiin dia sambil baca-baca. Feeling gua mungkin bener ini bukan kram biasa. Secara belum lama ada yang menjewer gua kan? Dalam hati gua minta maaf jadi-jadinya. Hari ini baru pertama kali gua ketakutan. Elang nampak menghampiri Alfas dan gua ikut nimbrung. Fas, dari sini kita tuker posisi ya, kata Elang. Gua mau bilang begitu Lang, gua kayaknya gak bisa di belakang, jawab Alfas. Lang, gua minta maaf ya, kalau dari tadi gua sompral, gua nyesel. Barusan pas gua jatuh itu, gua kira si Alfas jewer gua dari belakang. Tapi, kata gua yang dipotong oleh Elang. Kalem aja, jangan lupa berdoa brek. Alhamdulillah setelah Elang bilang begitu, gua merasa agak tenangan. Tapi dari arah Nanda, dia nampak bengong saja dan senyum-senyum sendiri sambil bikin coretan di tanah. Sontak Elang langsung menghampirinya. Dah, kamu kenapa? Nanda hanya tersenyum dan melihat Elang dengan tatapan kosong. Kak Elang langsung menghampirinya dan mengusap muka Nanda. Anjir, si Nanda kesurupan, teriak Udan. Gak mau keadaan semakin panik, Elang menenangkan kami semua. Tapi gua semakin takut jadi-jadinya setelah melihat di belakang mereka ada wanita memakai daster merah polos. Itu bukan daster anjir, gua yakin itu kunti merah. Gua nunduk dan melihat ke arah Alfas. Ternyata dia juga menunduk sambil membaca-baca. Gondrong juga sama. Hanya si Udan yang tampangnya terlihat sedikit tenang. Padahal makhluk itu tepat di depannya. Gua bilang pelan-pelan, Dan, di depan lu apaan Dan?
Gondrong pun bilang, "Maafin congor teman kami yang bego ini, Mbak Kunti," pelannya. Kemudian terdengar suara gong diikuti suara gamelan. Apalagi ini anjir, ampun. Sambil baca-baca surat pendek, gua cuma berharap Nanda segera sadar. Kak Resa bilang pada Elang, "Udah mulai ya?" "Iya, bismillah." Sambil minum air mineral, mereka berdua pergi ke depan dan Alfas menggantikan Kak Resa untuk menjaga Nanda, sedangkan Sarah dan Rama memijit kaki Nasya. Gua heran melihat Nasya, Sarah dan Rama tidak sepanik gua dan Gondrong. "Drong, gua takut." "Sama Brek." Sana lu, jangan deket gua," kata Gondrong. Gua pun memeluk si Gondrong dengan erat sambil dia berusaha melepas pelukan gua. Udan terheran-heran melihat kami berdua. Dia pun menghampiri kami. "Anjir, itu danau bisa dipakai renang gak ya?" Dengan polosnya dia bilang begitu. Apa dia gak nyadar situasinya seperti apa? Gak ngelihat Elang sama Kak Resa yang... udahlah, kampret emang si anak. Gak lama Nanda pun akhirnya siuman. Kak Resa kemudian datang. Dan setelah Nanda pulih, dia menginstruksikan untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun mengangguk dan membentuk formasi baru. Kak Resa sebagai leader dan Alfas sebagai sweeper. Dalam hati gue bertanya, "Lah, kemana Elang? Apa dia duluan jalan?" Udahlah, Kak Resa lebih paham situasinya. Akhirnya kami pun sampai di Ranukumbolo. Waktu menunjukkan jam 9 malam. Ini kecepatan atau kelamaan ya? Dalam hati gue bilang. Dari tempat kami berhenti tadi, serasa jauh memang. Tapi gue mikir bakalan nyampe di atas jam 11 malam di Ranukumbolo. Kami para lelaki pun langsung mendirikan tenda. Dan tepat di samping kami ada 2 tenda yang ternyata pendaki yang berasal dari Jakarta tadi. Gua pun membuka pembicaraan. "Bang, udah dari tadi?" "Enggak, belum lama kok." "Kalian baru nyampe ya?" "Iya nih, baru sampai terus beres bikin tenda." "Oh iya, Mas pendaki yang di depan Mas bikin tenda di mana?" "Pendaki yang mana ya? Soalnya di sini banyak tuh Mas." "Yang tadi, jalan pas kami datang Mas, di tempat kita bertemu pas istirahat." "Gak ada pendaki lain Mas pas kita istirahat, cuma kami berenam yang istirahat di sana." Dalam hati gue bilang, apalagi ini anjir. Kami pun mengobrol cukup lama. Ternyata mereka juga mahasiswa dari universitas di Jakarta. Tidak lama kemudian, Elang datang dan masih tampak seperti baru aja nyampai. "Anjir, dari mana aja lu Lang?" tanya Udan. "Lu gak lihat baru sampai?" kata Elang. "Anjir, jadi lu tadi ditinggalin?" kata Udan lagi. Gua pun merasa ada sesuatu yang Elang tutupi. Tapi Udan memang tidak paham saja situasinya seperti apa. Elang pun melirik ke arah gua dan tersenyum. Dan langsung menyimpan carrier-nya di tenda. Tidak lama kami berkumpul dan Rama yang membawa gitar langsung mulai memainkannya. Beberapa dari kami pun bernyanyi, ngobrol-ngobrol. Tapi gak ada satu orang pun yang membahas kejadian tadi. Mungkin cuma gua aja yang terlalu kepikiran. Nanda nampak memperhatikan Elang, mencuri pandang sesekali. Dia memang sudah lama menyukai Elang. Kami semua sudah tahu itu. Kenapa mereka gak jadian? Ya cuma Elang sama Nanda yang tahu. "Anjir, rugi banget tahun kemarin gua gak ikut kalian kesini," kata gua. "Emang ada yang ngajak?" sahut Elang. Gondrong dan Alfas pun menyaut, "Enggak." Kompak kami pun tertawa. Tapi dibalik itu, gua yakin ada beban yang ditanggung oleh Elang setelah kejadian tadi. Terlihat dari raut mukanya. Dalam hati gua bilang, apa yang sebenarnya lu sembunyi dari kita, Lang? Tidak lama dari itu, "Keliling yuk," kata Udan tiba-tiba. "Yuk, nyari pendaki cewek," kata gua. "Gua ikut juga woi," sahut Gondrong. Suasana Ranukumbolo sangat ramai dan cuaca sangat cerah. Udara pun tidak terlalu dingin. Gua, Udan dan Gondrong pun berkeliling dengan harapan ada cewek yang bisa diajak ngobrol dan kenalan. Ada sekelompok pendaki wanita dari Tasikmalaya. Mereka juga nampak anak kuliahan seperti kami. Kami pun langsung menghampiri mereka dan mengajak mengobrol. Tidak sengaja, gua melirik ke arah Tanjakan Cinta. Di sana, gua melihat lagi sosok itu yang pakai gaun merah atau apalah itu. Sontak gua langsung malingin muka. Gondrong yang heran melihat gua langsung fast respon. Ternyata
Dia juga melihat sosok itu. Kami saling bertatapan dan perlahan kabur meninggalkan Udan yang masih asik mengobrol dengan mereka. Gua dan Gondrong panik, langsung masuk ke dalam tenda dan membahas hal tersebut. "Apes banget sih gua kalau sama lu," kata Gondrong. "Asli, anjir, serem banget. Apa dia ngikutin ya?" "Tahu ah, anjir, gua hampir aja pipis di celana. Pas gua sama Elang tahun kemarin aman-aman aja," kata Gondrong. "Anjir, kita harus gimana ini? Apa bilang ke Elang?" "Iya, tanyain ke dia aja yuk," sahut Gondrong. Ketika mau keluar tenda, alangkah kagetnya kami. Ternyata sosok itu sudah tepat berada di depan tenda kami. Kami pun langsung berpaling arah sambil tengkurap ketakutan. Muka sosok itu berdarah, rambutnya acak-acakan, pandangannya seolah mengancam kami. Baunya sangat menyengat, aroma melati, serta bau amis. Kami pun berdoa sebisa kami. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada yang menepuk pundak kami. Kami pun teriak. Ternyata itu adalah Elang dan Rama. "Kenapa kalian woi? Bikin kaget aja. Anjir, udah mau tidur aja, bukannya bantuin masak." Kami pun bertatap muka dan mengangguk. Setelah Rama pergi, kami menarik Elang dan menjelaskan apa yang terjadi. Elang tidak tampak kaget mendengar cerita kami, dan dia pun memberi saran agar jangan seenaknya bicara di gunung. "Lang, kenapa kita aja yang diganggu? Apa yang lain gak bisa lihat ya?" tanya Gondrong. "Yang lain juga bisa ngeliat, cuman Kak Rere aja yang batasin," jawab Elang. Kami berdua pun kompak. "Maksudnya?" "Ya dibatasin aja sama Kak Rere. Pokoknya jangan takut, gak usah panik, dan jangan lupa berdoa," jawab Elang lagi. Setelah lama mengobrol, kami pun mulai makan dan udara sudah semakin dingin. Setelah selesai makan, kami pun masuk ke dalam tenda. Alhamdulillah, kami membawa tenda yang cukup untuk kapasitas 6 orang. Di tenda cewek, terdengar suara Kak Rere dan Nanda yang tertawa. Padahal, waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Suasana mulai hening. Di pojok tenda, posisi tidur kami dimulai dari Alfas, Rama, Udan, Gondrong, gua, dan di ujung pintu masuk ada Elang. Cuma gua dan Elang yang belum tidur saat itu. Nampak ada orang yang memanggil Elang dari luar. Ternyata Kak Rere. Dia berbincang sebentar dengan Elang. Yang gua dengar, mereka ngobrolin ada satu hal yang bikin kita diganggu makhluk itu. Tidak lama, Kak Rere bilang dan menyuruh Elang untuk menyelidiki apa penyebabnya. Mereka nampak lumrah dengan hal gaib seperti ini. Kakak beradik yang bikin gua kagum. Melihat pengalaman mereka, kebaikan mereka, bahkan tak jarang Elang membantu kami meski kami tidak memintanya. Setelah perbincangan singkat itu, Elang kembali ke tenda dan dia bilang pada gua, "Gak bisa tidur lu Brek?" tanya Elang. "Iya Lang, sorry, gua gak sengaja ngedenger sedikit apa yang lu bicarain sama Kak Resa." "Gak apa-apa." Tiba-tiba terdengar suara auman. Gua panik, tapi ternyata itu suara ngorok si Udan. "Kampret, bikin panik aja," kata Gondrong. "Lah, belum tidur juga lu Drong?" tanya Elang. "Sorry Lang, sebenarnya gue juga dengar apa yang lu sama Kak Resa obrolin. Gue juga gak bisa tidur, kepikiran yang tadi." Tidak lama, terdengar suara gong diikuti suara gamelan lagi. Kami bertiga mendengar itu dengan jelas. "Aduh, lagu pengantar tidur udah dimulai ya," kata Elang. Gue langsung baca doa sebisa mungkin. Nampak Gondrong pun panik. Di depan tenda berdiri seseorang. Terlihat siluet dari lampu tenda kami. Gue yakin itu sosok yang tadi. "Ada apa Mbak? Belum puas ganggu kami? Silakan ganggu kami, tapi saya juga akan mengganggu Mbak nantinya." Gue dengan nada pelan bilang, "Lang, jangan nambah ruwet, nanti malah gak mau pergi si Mbaknya." Dari luar terdengar suara, "Jasad." Kami berniat untuk melepas penat dan tidak berniat mengganggu kalian, dan tolong segera pergi. Gondrong pun berbisik, "Mana mau pergi dia Lang, lu malah ngomong begitu." "Mbak Kun, tolong jangan ganggu kami. Ganggu aja tuh si Bregi yang mulutnya sompral. Jangan nampakin di mata saya, di mata Bregi aja tolong."
Elang lalu membaca sholawat dan membaca doa. Kami pun mengikuti lantunan ayat-ayat itu. Tidak lama, suara itu pun perlahan menghilang. Tapi bau melati itu masih saja tercium di hidung kami. "Udah ngantuk nih, makasih lagunya," kata Elang. Elang pun tampak tertidur tidak lama setelah itu. Anehnya, badan terasa hangat dan gua mulai terbayang perjalanan dari awal. Badan terasa lemas dan tiba-tiba gua pun tertidur. Keesokan harinya, pagi pun tiba. Cuma gua dan Gondrong yang masih di dalam tenda. Gondrong pun kaget dan berteriak, "Anjir, sunrise Ranukumbolo, jam berapa ini?" Melihat jam, ternyata sudah jam 5:30 pagi. Yang lain sudah tampak bersiap dan mulai berfoto ria. Gua dan Gondrong pun tidak mau ketinggalan dan langsung keluar. Nampak Elang dan Milka sedang berjalan-jalan di pinggir danau. Autofokus gua langsung terarah pada Nanda. Benar saja, dia tampak cemburu melihat mereka berdua. Sarah dengan sigap langsung menjewer gua yang berniat mengejek Nanda. Si Udan juga tampak mengobrol dengan kelompok cewek tadi malam. Nampak Alfas dan Gondrong juga menghampiri Udan. "Anjir, nyolong stat mereka. Daripada di sini sama yang galau, ikutan ah." Gua pun langsung berlari ke arah mereka dan gua tersandung sesuatu. Semua mata di Ranukumbolo langsung melihat ke arah gua dan tertawa. Aduh, malu sumpah. Mulailah kami berfoto-foto, diawali Elang dan Kak Rere dengan posisi Elang yang nampak terpaksa. "Kamu gak mau foto bareng Elang, Nan? Susah lo kerakum lagi," kata Sarah. "Kita foto yuk, cepetan, mumpung indah banget nih," ucap Nasya. Cuaca di Ranukumbolo saat itu sangat cerah. Tapi Nanda nampak murung saat Elang menarik tangan Milka dan pergi ke arah spot foto. Nanda nampak ingin menangis. Gua mau coba menghibur dia, tapi tatapan tajam Sarah dan Nasya menghentikan gua yang berniat baik ini. Tidak lama Elang berteriak, "Fas, sini lu!" Alfas pun langsung menghampiri mereka dan membawa kamera dari tangan Elang. "Apaan sih lu? Sini diam, foto sama Milka." "Kapan lagi kan?" Wajah Alfas pun memerah. Gua sadar dan baru aja ingat Milka pernah bilang ketika ngobrol dengan Elang, dia memang menyukai Alfas. Mereka pun berfoto dan Udan nampak mengejar. Tidak lama, Elang pun kembali ke arah kami dan duduk di samping Kak Resa. "Udah berapa lama lo nyomblangin mereka?" tanya Kak Resa. "Setahun lah, dari sini gimana mereka aja lah." "Makanya lu juga cari pacar. Suasana rakum emang enak kalau kayak begini," ucap Kak Resa. Autofokus gua juga langsung kembali ke arah Nanda. Dia senyum-senyum mendengar percakapan kakak beradik itu. Dari kelompok kami, mungkin cuma Nanda saja yang jarang bareng-bareng ngumpul di rumah Elang. Gua pun berinisiatif menarik mereka, tapi keduluan nama Sarah dan Nasya. Wajah mereka pun memerah, disusul Rama dan Sarah yang juga bahagia dengan pagi yang seperti anugerah ini. Setelah selesai berfoto ria, Sarah, Nanda, Nasya, Gondrong dan Elang menyiapkan makanan kami. Suasana pagi ini sungguh membahagiakan. Tidak lama, Udan nampak tertawa sendiri. Penasaran, gue langsung cari tahu. Ternyata dia dapat nomor HP grup cewek tadi. Anjir, dan gue juga mintain dong. Bego, minta sendirilah. Gondrong langsung memberi kode dan gue mengerti. Langsunglah, gue pegangin si Udan dan Gondrong merebut HP-nya. Kami juga tidak mau kalah. Setelah bersukaria, sarapan, bersih-bersih, lalu jam 9 pagi, kami beres-beres dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, kami tidak lupa berdoa sebelum memulai perjalanan. Ini tanjakan cinta yang kalian lihat di film kemarin. Buat sekarang, kita jalan masing-masing dulu, karena si Bregi penasaran. Dari tadi nanyain mulu. Baru di atas kita atur formasi. Kami semua pun dengan semangat menyetujuinya. Gua mau cewek yang itu ya Allah, kata Udan yang berdoa. Jangan dikasih ya Allah, buat saya aja, jawab Gondrong. Saingan secara fair woy, sahut gua. Kami bertiga sangat tertarik dengan kelompok wanita itu. Ada seorang yang sangat cantik yang bernama Tasya. Kami pun mulai menanjaki jalan itu.
Kami bertiga berlomba untuk sampai di atas duluan. Di tengah tanjakan, Udan berkata, "Anjir, itu Tasya di belakang." Sontak gua dan Gondrong pun melirik ke belakang dan teringat akan mitos tidak boleh menoleh ke belakang. Udan tampak tertawa jahat dan langsung berlari ke atas. "Licik lu anjir, gua doain lu kepleset," kata Gondrong berteriak. Satu persatu kami sampai di atas, hanya Elang dan Nanda yang masih berada di tengah tanjakan. Kami pun beristirahat dan berfoto dulu sambil menunggu mereka berdua. Setelah beres beristirahat dan berfoto, kami mengatur formasi. Kak Resa sebagai leader, diikuti Nasya, Sarah, Rama, gua, Milka, Alfas, Udan, Gondrong, Nanda, dan Elang sebagai sweeper. Sebelum itu Kak Resa berbirik ke arah Elang. "Masih ngikutin ya?" Elang pun mengangguk, dan gua pun mengerti. Gondrong pun menatap gua dan kami saling mengangguk menelan ludah. Nampak di sana oro-oro ombo yang sangat indah. Betapa beruntungnya kami bisa melihat bunga lavender. Bukan bunga lavender, tapi hanya mirip. Gak tahu ya yang lain menyebutnya apa. Cuma gua pikir itu ladang lavender. Tidak menyiapkan kesempatan, kami pun berfoto sambil melanjutkan perjalanan. Jam 10 lebih, kami pun sampai di Cemoro Kandang. Kami jajan semangka di sana, ada gorengan, dan juga membeli air untuk cadangan di warung sederhana yang dibuka oleh warga di sana. Setelah beristirahat, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Kami juga bertemu para pendaki yang akan turun dan beristirahat sesekali untuk minum. 1 jam kemudian, kami pun telah sampai di Jambangan. Kami di sana istirahat sejenak. Sampai di Jambangan, sudah mulai terlihat puncak Mahameru yang sangat indah. Bunga-bunga edelweiss yang sangat cantik. Kami pun kembali beristirahat. "Lang, kita mau bikin tenda di Kalimati?" tanya Kak Resa. "Kalau saran gua sih, mending kita ke Arcopodo aja, biar lebih dekat ke puncak," jawab Elang. "Emang gak bakalan penuh ya di sana? Gua dengar juga banyak isu larangan bikin tenda di sana." "Enggak, kita ke sana aja ya. Kalau misalnya penuh, kita balik lagi ke Kalimati." "Gila, capek 2 kali dong, Lang," sahut Nasya. "Kalian sampai sini aja kuat kan?" "Lang, bukannya tahun kemarin kita di Kalimati ya? Sekarang mau di Arcopodo?" tanya Gondrong. "Gua setuju sih, Lang. Arcopodo aja ya," kata Alfas. Setelah berdiskusi, kami pun setuju untuk membuat tenda di Arcopodo. Tidak lama kemudian kami sampai di Kalimati. Kami beristirahat dan berfoto-foto. "Brek, gua mau pipis nih," ucap Udan. "Sama, gua juga nih dari tadi nahan," ucap gua. "Arcopodo ya? Sekitar 3 jaman lah kita kesana, Re." "Iya, dengan komposisi tim kita mungkin bisa lebih. Sekarang jam 2, jadi sebelum maghrib kita harus sampai. Dan juga langsung istirahat." Gua yang lihat ada jamban atau tempat buang hajat sederhana, langsung pergi ke sana karena saking gak kuatnya nahan pipis. Gondrong pun ikut menyusul gua yang buang air kecil ke sebuah jamban yang sederhana ini. "Brek, lu tadi denger kan yang Kak Resa bilang ke Elang? Dia ngikutin." "Anjir, gua inget lagi. Kenapa lu ngingetin, kampret?" Ketika beres buang air kecil, entah kenapa, di balik sebuah pohon, mata kami tertuju pada seekor kijang. Kijang itu dielus-elus oleh perempuan bergaun merah itu. Kami pun terdiam dan tak bergerak. Mata kami masih tertuju ke arah sana. Wanita itu mulai melirik ke arah kami, menatap sinis. Kami pun bergegas lari ke arah kelompok. "Udah siap?" "Tunggu, Lang," teriak Gondrong sambil ngos-ngosan. "Lang, ada kijang," kata gua. "Emang di sini masih banyak," jawab Alfas. Gondrong juga berbisik ke Elang. "Apes mulu gua bareng si Bregi." "Gua nggak tahu, tapi semoga asumsi gua nggak salah ya. Dia nggak ngincer kalian. Cuma kalian aja yang apes ketemu dia mulu," jawab Elang. Formasi kami pun tetap sama. Kak Resa sebagai leader dan segera menuju ke Arcopodo. Di perjalanan, gua dan Gondrong jadi berada di paling belakang sesuai arahan Elang. Dan sialnya, saat kami bercanda tawa, kembali terdengar suara tertawa yang tak diundang dari arah belakang. Elang pun melirik ke arah belakang dengan muka yang terlihat sangat marah. "Lang, kenapa?"
Ini si Gondrong sama si Bregi jahil. Kami pun mengerti. Elang hanya mengalihkan perhatian. Tak mau Nanda dan yang lainnya panik. Kami pun terus berjalan dan waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kami berhenti sejenak dan Elang dari belakang seolah memberi isyarat pada Alfas dan Kak Reza. Kemudian Kak Reza dan yang lain terlihat melanjutkan perjalanan dengan Alfas sebagai sweeper. Kalian bareng gua, kata Elang pada kami. Elang nampak serius. Gua dan Gondrong pasrah dan berdoa. Elang pun menyuruh kami menunggu sampai kelompok Kak Reza agak jauh. Dan alangkah terkejutnya kami melihat perempuan itu ada di belakang Alfas. Lihat, ini bukan kalian yang diincar. Ada sesuatu yang lain, kata Elang. Lang, baru kali ini gua ngalamin hal seperti ini. Seumur hidup gua gak bakalan lupa, kata Gondrong. Jujur, gua sama Rere lagi nguji kejujuran kalian. Ada yang gak beres ini. Kami pun berjalan cepat dan mengikuti kelompok Kak Rere dari belakang. Benar saja, Sarah menjerit. Sarah kesurupan. Elang berlari dengan sangat cepat menghampiri Nasya dan Sarah hampir saja mencakar Nasya. Ada apa ini? Kenapa ini? Kak Reza pun berusaha berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Rama, Udan memegangi Sarah. Kak Reza menggertak. Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu kami? Sosok yang berada dalam tubuh Sarah pun menjawab dengan suara yang sangat lirih. Mati. Mati. Elang pun menggertak. Apa yang kau inginkan? Apa kami mengganggu kalian? Sosok itu berkata. Darah. Darah itu. Nasya menangis ketakutan di bahu Elang. Nanda pun memeluk erat Nasya. Kak Reza mengerti. Nasya haid. Tapi memang Nasya tidak berbohong. Dia haid pada saat kami sudah berada di perjalanan. Anak ini juga telah mengotori tempat kami. Elang kembali bertanya. Apa maksudmu? Kami tak ingin merusak alam. Kami juga tidak mengambil apapun dari alam yang sangat kami hargai. Elang dan Alfas berdoa. Sedangkan Kak Reza berhasil mengeluarkan sosok itu. Kami terkejut bukan main. Asap hitam itu pergi ke arah hutan. Tidak lama, ada pendaki dari atas yang menolong kami. Rama serta Udan membantu Sarah yang lemas untuk berjalan. Pendaki yang turun itu seperti sangat paham situasi kami. Dia mungkin sudah berumur 35 tahunan. Dia langsung menghampiri Elang dan bertanya. Maaf A, saya lancang. Sudah berapa lama kalian diganggu? Mungkin kami diganggu mulai dari arah Watu Rejang saat menuju Ranukumbolo, jawab Elang. Bapak itu berbisik pada Elang dan Elang mengangguk. Ternyata mereka adalah rombongan pendaki dari Sukabumi. Mereka berjumlah 4 orang. Setelah itu singkatnya kami telah sampai di Arcopodo dan disuruh membangun tenda di dekat tenda mereka. Alhamdulillah tanahnya cukup landai untuk 2 tenda. Dan kami bergegas membangun tenda. Semua wanita langsung beristirahat kecuali Kak Reza yang masuk ke tenda kami. Kami pun berbincang. Ram, lu ngapain aja pas dirakum? Jujur aja, kita gak bakalan marah kok, tanya Elang. Rama menunduk dan berkata, Gua mencium Sarah pas di jalan sebelum ke Rakum, pas kita istirahat. Jujur gua nyesel. Pas pagi juga di tenda nyium Sarah, tapi gak sampai kayak gitu kok Lang. Bangsat lu, gua udah ngira dari jauh-jauh lu pasti kayak gini, kata Gondrong emosi. Lu yang enak, kita yang menderita anjing. Lu tahu gak konsekuensinya? Ucap Udan yang juga ikut emosi. Sempat Udan dan Gondrong emosi dan memukul Rama. Tapi Kak Reza menyuruh kami semua untuk diam. Terdengar juga suara Sarah yang menangis di tenda sebelah. Oke, lu udah nyesel kan? Ram, sebenarnya gue lihat lu pas nyium Sarah di jalan. Lu gak lihat tempat. Lu gak bisa nahan gitu sampai kita pulang. Rama pun menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Elang pun menyuruh kami beristirahat karena pukul 2 pagi nanti kami akan melakukan summit attack. Beberapa dari kami pun tertidur. Hanya gua, Gondrong dan Elang yang belum tidur. Lang, kalau misal terjadi apa-apa gara-gara perkataan gua minta maaf ya. Gua sangat menyesal, kata gua. Elang pun tersenyum dan mengangguk. Sebelum kami berangkat dari Bandung saat malam hari,
Elang sempat mengobrol pada ayahnya dan juga Kak Reza, yang menyuruh Kak Reza untuk menemani mereka. Padahal baru saja Kak Reza pulang dari Kerinci. Dia sangat tangguh, meskipun terlihat sesekali kelelahan. Kami harus berterima kasih kepadanya ketika kami pulang nanti. Elang adalah sahabat yang sangat baik bagi kami. Ketika kami kesusahan, dia selalu ada untuk menolong kami. Dia orang yang cukup berada, tapi dia tidak sombong dan ramah kepada orang lain. Tiba-tiba, suara gong terdengar kembali. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, tapi tidak ada suara gamelan yang biasa kami dengar. Elang tampak menangis. Gua curi pandang sesekali, tapi gua tidak tahu harus ngomong apa. Sungguh indah alam yang kau beri buat kami, Tuhan. Gua pun tersenyum dan tiba-tiba sangat mengantuk dan tertidur. Pada saat gua tertidur, Gondrong dan Elang masih terbangun. Menurut cerita Gondrong, Gondrong saat itu bertanya pada Elang, "Lang, lu punya indera yang gak kami punya ya?" "Mungkin dari ayah gua, Gondrong," jawab Elang. "Dari kecil, gua sama Rere emang udah biasa lihat mereka. Terkadang di samping gua juga ada sosok baru, mungkin semacam kera hitam yang lebat bulunya. Tapi insya Allah kita gak diganggu kok." Gondrong pun lega dan tertidur. Meskipun di hati kecilnya tidak bisa dipungkiri, dia sangat ketakutan. Jam 2 yang dinanti pun tiba. Alarm kami juga sudah berbunyi. Elang sudah mempersiapkan makanan kaleng yang sudah dihangatkan. Gua pun membangunkan yang lainnya. Kak Reza dan Elang yang menyiapkan makanan kami. Setelah makan, kami pun mulai berdoa dan dipimpin oleh Elang. Hal yang sangat kami syukuri adalah tim kami sangat kompak dan fisik para wanita juga patut diacungi jempol. Kami pun memulai pendakian. Terlihat beberapa kelompok pendaki sudah memulai juga menaiki puncak. Demi mencapai puncak Mahameru, mari kita berdoa. Dan jangan terburu-buru. Ingat, selalu lihat teman kalian di depan. Jika ada yang berteriak awas ada batu, segera siaga dan siap untuk menghindar. Medan yang akan kita lalui sangat berat. Berdoa, mulai. Doa pun dipimpin oleh Elang. Dan setelah itu kami pun memulai perjalanan. Kak Reza sebagai leader dan Elang sebagai sweeper. Sedangkan gua ada tepat di depan Elang dan di depan gua ada si Gondrong. Mulailah kami berjalan. Sesekali kami beristirahat. Kami pun mulai memasuki zona cemoro tunggal. Sering disebut juga dengan batas vegetasi. Medan terberat pun dimulai. Kami pun berhati-hati dan berjalan perlahan. Selangkah demi selangkah kami lewati. Di tengah perjalanan, Nanda mulai menggigil. Kak Reza dengan sigap memeluknya, dan Elang langsung menyiapkan air hangat dan termos. Setelah mendingan, kami pun melanjutkan perjalanan, karena Nanda sudah terlihat baik-baik saja. Saat kami mendaki pun, gua nggak sengaja menoleh ke arah kiri. Betapa kagetnya gua melihat seorang pendaki dengan muka penuh darah, dengan jaket yang telah rusak. "Elang, fokus." Gua pun ngerti maksud Elang. Gondrong yang penasaran sempat menoleh ke belakang, dan Elang tersenyum mengarahkan telunjuknya ke arah kiri. Ketika Gondrong menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Elang, tiba-tiba, "Astagfirullahaladzim, amit-amit, kampret lu Lang," kata Gondrong memarahi Elang. Elang dan gua pun tersenyum sedikit, tapi juga sangat ketakutan. Tidak lama matahari mulai muncul dan betapa indahnya pemandangan. Jam 6 lebih, alhamdulillah kami telah sampai di puncak Mahameru. Kami semua berpelukan dan menikmati alam yang disajikan. Kami sangat beruntung. Sunrise yang sangat indah. Pemandangan Gunung Bromo dan Gunung Argopuro terlihat dari puncak. Kami pun berfotoria, membuat video, dan melihat pendaki lain juga sangat bahagia berada di atap pulau Jawa ini. Melihat Elang dan Nanda yang tampak mengekspresikan cinta mereka satu sama lain. Gua berfoto bareng Gondrong dengan pose terbaik kami. Kak Rere yang memaksa Elang berfoto bersama. Sedangkan Udan yang mengharapkan kelompok wanita itu segera sampai juga menjadi momen-momen indah kami. Sungguh indah alam yang Tuhan ciptakan. Cukup lama kami berada di puncak dan jam 9 kurang kami pun mulai turun. Di sini Elang memimpin kami untuk turun. "Turunnya pelan-pelan ya. Semeru Dead Zone adalah jurang yang sangat dalam.
Mari kita berdoa lebih dahulu, kata Elang memimpin kami. Setelah hampir 2 jam lebih, kami pun sampai di Arcopodo dan langsung beres-beres. Kami bergegas turun dengan santai. Sesekali kami beristirahat dan alhamdulillah kami sampai di Cemoro Kandang pada pukul 4 sore. Jam 5 sore kami sampai di Ranukumbolo. Elang dan Kak Resa berdiskusi apakah kami langsung pulang atau bermalam lagi di Ranukumbolo. Kami pun akhirnya memutuskan untuk bermalam lagi di Ranukumbolo. Mulailah kami membangun tenda kami. Seperti biasa, kami bersantai dengan kopi dan rokok kami. Tim wanita mulai memasak. Terlihat Alfas dan Milka yang mengobrol berdua di tepi danau. Tiba-tiba Gondrong berkata, "Brek, biasa." "Anjir, makin banyak cewek bro, cantik-cantik ya," kata gua. Kami pun berkeliling disusul si Udan yang tak mau ketinggalan. Saat kami berkeliling, tak disangka si Udan terpaku melihat ke pinggir danau. Dan betapa kagetnya kami melihat sosok itu lagi. Kami pun bergegas lari ke tenda kami. Di tenda kami sudah ada Kak Resa dan Nasya. Kak Resa kaget. "Kenapa kalian kayak yang lihat hantu aja sih? Kaget nih." Tidak mau membuat panik, kami pun beralasan ada yang ketinggalan di tas kami. Kami pun berdoa karena sangat ketakutan. Tiba-tiba dari arah tenda wanita terlihat sosok itu sedang duduk melihat ke arah kami. Sontak kami pun langsung memalingkan wajah. "Kunti anjir, gue yakin itu Kunti," sahut Udan. "Asli, gue tiap sama lu Brek, apesnya bukan main," protes Gondrong. Kami pun bergegas ke arah Elang dan Rama yang sedang bermain gitar. Ada Nanda, Alfas dan juga Milka di sana. "Lang, sini," panggil Gondrong. "Kagak ah, kalian urusin aja sendiri," ucap Elang. "Ya elah Lang, penting ini, apes lagi gua deket si Bregi." Elang pun baru mengerti isyarat kata apes dari si Gondrong. Alfas pun terlihat berbisik pada Elang dan Elang mengangguk. Tidak lama dari arah tenda wanita, Sarah bergabung ke arah Nanda dan yang lain. Elang pun menghampiri kami dan nampak juga Alfas ingin ikut, tapi ditahan oleh Elang. "Ada lagi ya?" Kami pun mengangguk. Udan nampak sangat gelisah, mengingat dia baru melihat lagi sosok itu. Elang pun menoleh ke arah tenda wanita, tapi sosok itu sudah tidak ada. "Kita perhatikan terus Sarah, awasi dia kalau ada yang aneh," perintah Elang. Kami pun menoleh ke arah Sarah, namun tidak ada yang berbeda dari Sarah. Terus kami perhatikan tingkahnya, dan barulah pada saat itu kami baru sadar Sarah mukanya sangat pucat dan dia hanya diam. Elang pun bergegas ke tenda laki-laki memberitahu Kak Resa. "Re, sini." Kak Resa pun bergabung dengan kami, dan pada saat itu barulah dia paham setelah melihat muka panik kami dan muka si Udan yang sangat ketakutan. "Lang, si Sarah bawa ke tenda," perintah Kak Resa. Sarah tampak lemas dan tersenyum. Di dalam tenda, dia menatap ke atas dengan tatapan kosong. Rama sangat panik, kami semua juga. Tidak salah lagi, Sarah kerasukan lagi dan dia mulai tertawa dan meminta untuk dibunuh. "Wanita ini sudah mengotori tempatku. Wanita ini akan aku bawa." Kak Resa mulai membaca doa dan Elang mencari carrier milik Sarah. Dan betapa kagetnya dia, ada boneka jerami di dalam tas Sarah. Langsung dia membaca doa dan membawa keluar boneka tersebut. "Apa itu? Jenglot?" tanya Udan. "Bukan, ini bukan jenglot. Ini juga bukan milik Sarah. Ada yang jahil memasukkan ini dalam tasnya," ucap Elang. Ketika kami berada di luar, Elang bermaksud untuk membakar boneka jerami tersebut. Tapi Elang tak mau gegabah. Dia kembali ke tenda wanita. Lalu Elang mencubit sedikit boneka tersebut. Dan benar saja, Sarah merintih kesakitan. "Lang, boneka itu?" ucap Kak Resa. "Iya Re, boneka santet sepertinya." Elang heran kenapa bisa boneka santet itu berada dalam tas Sarah. Secara jika pemilik boneka tersebut berniat menyantet Sarah, kenapa tidak dilakukan dari jauh saja? Kak Resa mulai mengambil air dan membaca doa untuk diminumkan pada Sarah. Meskipun sedikit asal terminum, Kak Resa yakin bisa melepaskannya. Sisa air tersebut dia siramkan ke boneka tersebut.
Lalu Kak Resa mencoba mencubitnya lagi dan bekerja. Sarah tidak kesakitan. Elang pun langsung membakar boneka tersebut. Tidak lupa dia membaca bismillah dan berdoa. Semua terlihat sangat panik. Bahkan ada beberapa pendaki yang bertanya pada kami. Tapi kami hanya memberikan informasi bahwa Sarah terkena hipo. Kami pun masuk ke tenda dan beristirahat. Kami pun masih sangat syok. Dan Elang terlihat sangat lelah dan berpikir. Beberapa dari kami pun akhirnya berhasil tidur. Elang juga sangat lelah dan akhirnya tertidur. Cuma gua, Gondrong dan Udan yang masih terbangun. Sedangkan jam menunjukkan jam 11 malam. Kemudian terdengar suara jeritan dari luar dan kami mendengar teriakan. Kesurupan ini mah. Ampun, ada apa lagi ini? Kami hanya terdiam ketakutan dan tak mau keluar tenda. Hampir 1 jam berlalu. Suasana sudah sangat tenang dan sangat sunyi. Terdengar dari luar suara seorang wanita yang menangis. Apes dah gua, udah mau pulang ini, sahut Gondrong. Apes emang, gua juga gak bisa tidur, ucap Udan. Kalian juga belum tidur ya? Gua sangat takut, suasana macam apa ini? Timpal Rama. Gua sedikit lega karena biasanya cuma gua, Elang dan Gondrong yang tersisa di situasi macam ini. Dalam hati gua tidak berhenti membaca doa dan sholawat, berharap semua ini cepat berlalu. Suara wanita itu pun terasa semakin menjauh. Justru itu yang membuat kami panik. Kalian tahu kan kalau suara kayak gini makin jauh? Sosoknya deket ya, ucap Rama mencoba menebak. Kami pun panik dan hanya bisa pasrah. Yang biasanya ada Elang yang menenangkan kami, tapi dia sudah tertidur. Ketika gua melirik ke arah Elang yang berada di depan pintu tenda, tiba-tiba ada bayangan seseorang di depan tenda. Gua berbisik pada Gondrong sambil berbalik posisi tidur menyamping ke arah Gondrong. Drong, apaan sih? Gondrong pun langsung berbalik posisi. Rama pun ikut berbalik ke posisi Udan. Udan pun ikut berbalik dan berbisik. Pahit. Ampun, bau banget. Bau amis yang sangat menyengat. Kami pun pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa dan bersolawat. Alfas pun terbangun dan membaca doa, lalu menyuruh kami untuk berzikir. Suasana mulai hening. Terdengar suara kembali dari luar. Keringat pun bercucuran. Alfas mencoba menengok ke arah pintu tenda, dan tak lama kemudian dia juga berbalik posisi sama seperti kami. Elang pun terbangun dan membuka pintu tenda. Kami tak berani menengok. Hanya terdengar suara Elang yang berkata, "Kami besok akan segera pergi. Sekarang jangan ganggu kami untuk malam ini. Pergilah." Elang kembali menutup pintu tenda dan dia kembali berbaring. Gua tahu ini berat buat kalian, tapi jadikan ini pengalaman buat kita supaya tidak berbuat seenaknya di gunung, ucap Elang menasihati kami. Elang pun menjelaskan perihal boneka jerami tersebut yang ternyata yang memasukkan itu adalah seorang kerabat Sarah. Elang sudah sering mendengarkan cerita dari Sarah yang mempunyai masalah dengan kerabatnya sendiri. Tapi Elang tidak menjelaskan lebih lanjut. Tapi ini sudah sangat keterlaluan. Kerabat yang seharusnya saling menjaga satu sama lain, tapi ini malah berniat untuk mencelakai. Lang, makasih banget ya, selalu ada buat kita, ucap Gondrong. Kami pun berbalik ke posisi tidur kami semula, sambil berbincang hangat dengan Elang. Suasana berubah menjadi sangat hangat. Kami mengobrol hal-hal lucu untuk mengalihkan suasana. Tertawa pelan, kami nampak tenang. Tapi perlahan Elang pun kembali tertidur. Kami semua pun akhirnya bisa tidur. Pagi pun tiba. Kami pun membereskan barang-barang kami dan sarapan. Terlihat Elang dan Nanda yang sedang mengobrol di tepi danau. Mereka terlihat sangat romantis. Gimana ya kalau pas mendaki gak ada dia? Habis kita, ucap Gondrong. Masih beruntung kita, Drong, kata gua. Saat kami berkumpul dan bersiap pulang, gua melihat darah menetes dari hidung Elang. Lang, itu? Gak apa-apa Brek, kalem aja. Sambil tersenyum, Elang berbalik arah dan terlihat mengusap hidungnya. Kak Resa pun langsung memeluk Elang dan menangis. Gak apa-apa, kita pulang ya, ucap Kak Resa. Kami pun pulang dengan formasi Alfas sebagai leader
disusul Milka, Nanda, Elang, Kak Resa, Sarah, Nasya, Rama, Udan, gua, dan Gondrong sebagai sweeper. Kami pun pulang dengan berjalan santai. Saat tiba di base camp Ranupani, Elang terlihat pergi ke toilet dan langsung gua temenin. "Lang, lu kenapa? Muka lu pucat banget." "Gak apa-apa Brek, cuma kecapean aja dikit," jawab Elang. Terlihat seorang petugas datang ke arah kami. "Perjalanan yang sangat berat ya nak. Mulai dari sini pulanglah dengan santai. Kalian tidak akan diganggu lagi, insya Allah." Kami pun tersenyum dan petugas itu memberikan sebotol air kepada Elang. Kami pun menaiki jeep dan pulang. Saat akan meninggalkan Ranupani, gue menoleh ke belakang dan terlihat sosok wanita itu di dekat base camp. Gue langsung menyikut Gondrong dan dia pun menoleh. "Kenapa lu bagi mulu ke gua sih?" Kak Resa dan Elang pun tertawa dan akhirnya kami pun sampai di stasiun. Keesokan harinya kami pun sampai di Bandung pada malam hari. Kami tidak langsung pulang ke rumah, hanya Nanda yang diantar pulang langsung oleh Kak Resa. Sebelum pulang, Nanda berpamitan kepada kami dan orang tua Elang. Setelah Kak Resa kembali ke rumah, kami pun berkumpul di ruang tengah bersama orang tua Elang dan membahas apa saja yang kami alami. Ayah Elang memberi kami segelas air yang sepertinya sudah didoakan. "Jarang-jarang loh pengalaman seperti ini, Sa, Lang. Dan kalian pasti sangat kelelahan ya. Beristirahatlah," ucap ayah Elang. "Aku capek ya. Tidur duluan ya." Reh, makasih ya," ucap Elang pada Kak Resa. Lama kami membahas gangguan-gangguan kami ketika mendaki. Dan pada akhirnya kami pun tertidur di rumah Elang. Kami di kamar Elang, sedangkan wanita-wanita di kamar tamu. Keesokan harinya kami pun pulang ke rumah kami masing-masing. Ini adalah cerita dan pengalaman pertama kami naik bersama. Cerita selanjutnya akan kami bagikan juga saat kami naik ke Gunung Argopuro, yang kami anggap itu teror yang sangat menyeramkan. Pesan untuk para pendaki, jaga sikap, tingkah laku saat kalian berada di gunung, karena hukum alam itu nyata. Jangan berbuat seenaknya dan jagalah sopan santun. Gua Bregi, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cerita pertama yang telah dibagikan oleh Bregi serta kawan-kawannya ketika mendaki ke Semeru. Setelah ini saya akan bacakan cerita dari Bregi dan Elang yang mereka alami ketika mendaki ke Gunung Argopuro. Baru setelahnya saya akan melanjutkan dengan cerita baru mereka. Kita tunggu di episode selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih juga untuk Bang Bregi. Salam untuk Bang Elang dan teman-temannya. Terima kasih yang udah support channel ini. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Jadi bagi yang belum subscribe bisa subscribe. Like jika kalian suka. Tuliskan komentar. Tunjukkan eksistensi kalian. Kita jumpa di episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Saya Tama pamit. Selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.